Bagi saya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Mau ada di desa, mau ada di kampung pedalaman manapun, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Ada yang terus berjuang dan ada juga yang memilih untuk tumbang. Tokoh pemuda yang saya undang kali ini adalah orang desa, orang kampung, seorang anak petani yang sekaligus penjual kerupuk mampu menjadi seorang tenaga ahli DPR RI. Saudara Abdurrahim, Siap, siap Mas Bedrus. apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah juga sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Siap, terima kasih kembali. Sudah berkenan ngobrol di 0% Podcast. Siap. Sudah kurang lebih 1 bulan saya menunggu jadwal. Karena kemarin kebetulan masih di Jakarta Mas, Ya, jadi waktu belum itu ya. bisa memenuhi undangan Mas Bedrus. Saya- Dan alhamdulillah hari ini saya datang di podcast yang sangat luar biasa ini. Oke, Saudara Abdurrahim, saya klarifikasi terlebih dahulu. Siap. Menurut keterangan dari beberapa teman-teman, benar apa tidak kedua orang tua Anda adalah seorang petani dan penjual kerupuk? Sangat betul sekali itu Mas. Betul sekali ya. Betul sekali. Jadi di samping petani, orang tua saya itu penjual kerupuk, Penjual kerupuk, penjual kerupuk singkong. kerupuk singkong ya. Ya. Kalau orang tua saya itu cari rumput Mas biasanya. Mm-mm. Sore itu cari rumput, pulangnya juga bawa singkong untuk kemudian diolah dan dijadikan kerupuk untuk dijual. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu ya. Ya. Oke. Bagaimana ceritanya dari kampung pedalaman di Kabupaten Bangkalan hingga saat ini menjadi seorang tenaga ahli DPR RI? Waduh, kalau ceritanya mungkin panjang ya. Tapi saya memang anak yang tumbuh di desa Mas. Saya SD dan madrasah itu di desa. Ya, kehidupan desa Mas Bedrus mungkin tahu lah. Kalau zaman dulu belum ada gadget ya, belum ada game dan lain sebagainya, masih main kelereng, masih main bola yang kalau Mas Bedrus tahu jadwalnya itu kalau gak adzan maghrib gak selesai mainnya. Gak berhenti begitu ya? Gak berhenti. Dan juga ketika saya sekolah itu Mas, kebetulan orang tua jualan kerupuk, otomatis biasanya kalau saya berangkat sekolah itu juga bawa kerupuk Mas. Sambil sekolah. Ya, sambil sekolah. Jadi biasanya orang-orang itu kan pesen. Kalau dulu belum ada HP, jadi pesennya itu biasanya lewat mulut ke mulut. Jadi kalau saya berangkat sekolah, dibawain lah kerupuk pesanan orang-orang untuk diantarkan. Jadi sebelum berangkat sekolah, sambil nganterin kerupuk dulu. Oh gitu. Siap. Jadi sambil sekolah sambil jualan kerupuk. Siap. Waduh, luar biasa sekali ini. Ya, Terus setelah itu lulus SD. lulus SD di kampung. di Lulus 10. SD di kampung. Ya. SMP SMA SMP SMA awalnya memang mau masuk sih di SMP negeri. Cuman karena memang faktor biaya, akhirnya saya milih ke pondok pesantren. Oh, ke pondok pesantren. Ya, pondok pesantren Di Bangkalan, tepatnya di pondok pesantren Nurul Khalil. di pondok pesantren Nurul Khalil, Ya. Kabupaten Bangkalan Kota ya. Siap. Jadi itu yang menjadi titik awal hijrah ke Bangkalan Kota begitu ya, Ya. hingga saat ini ya. Hingga saat ini. Pokoknya saya Oke. ke kota itu lulus SD sekitar umur 12 tahun. Tahun 2004. Sampai boyong tahun Di pesantren itu dari 2004 hingga 2017. 2004 sampai dengan 2017. 2017. 13 tahun ya? Kurang lebih. Waduh. Berarti tenaga ahli DPR RI yang ada di samping saya ini, teman-teman, jebolan pesantren Alhamdulillah gitu ya. Mas. Dulu ya 13 awal-awal tahun, masuk pesantren bayangin. itu nggak kebayang sih Mas. Karena memang kita ekonominya pas-pasan, kita tahulah yang namanya masuk pesantren itu butuh biaya. Dan awalnya saya pengennya mondok itu di Jawa sebenarnya, Di Jawa, Di- kalau boleh tahu di mana itu? Sidogiri. Oh, di Ya, Sidogiri. mungkin faktor
saya sekolah madrasah itu kan ustadz-ustadz yang ngajar itu lulusan Sidogiri atau tugas dari pondok pesantren Sidogiri. Jadi terinspirasi begitu ya. Pengennya masuk ke Sidogiri, cuman kata orang tua itu, wah Sidogiri itu kan jauh. Kalau nyambang atau ngirim anaknya itu kan butuh ongkos yang lumayan lah. Nah, kalau di Bangkalan itu kan lebih dekat. Kalaupun tidak punya ongkos, bisa dititipin ke supir-supir angkot kan ada ya. Jadi atas dasar itu memilih pondok pesantren Nurul Khalil karena untuk mengabdi kepada orang tua begitu ya. Oke, lulus SMP, SMA berarti di pondok pesantren. SMP lebih tepatnya MTS ya. MTS dan SMA lulus di pesantren. Tapi saya ijazahnya Man Model Bangkalan. Oh gitu. Ya, dulu di pondok itu masih belum ada MA sendiri Mas, jadi masih numpang ke MAN. Jadi lulusan MAN Model Bangkalan juga nih. Ijazahnya MAN Model Bangkalan. Ijazahnya. Rata-rata anak-anak MAN itu kan kok gak kenal sama saya? Ya karena memang sekolahnya di pondok, tapi ijazahnya MAN Bangkalan. Oke, ini menarik nih. Oke, setelah lulus SMA, itu kuliah apa? Gimana? Lulus MA tahun 2011 ya. Ada rehat, tidak langsung masuk Mas, karena waktu itu pondoknya saya belum selesai. Jadi di pondok itu kalau belum lulus aliyah yang non formal, memang tidak boleh kuliah. Hingga saya lulus dulu di pesantren non formalnya, dan 2013 saya kuliah. 2013. Kuliah. Jadi ada rehat sekitar kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Begitu ya. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Kuliahnya di STKIP PGRI Bangkalan. STKIP PGRI Bangkalan. Ya. Oke. Tadi dari kampung halaman pedalaman di Kabupaten Bangkalan, hijrah ke Bangkalan Kota, ke pondok pesantren 13 tahun, kemudian kuliah. Nah, sekarang nih kuliah. Aktif di organisasi juga enggak semasa kuliah? Ekstra apa? Ekstra atau intra? Kalau ekstra kebetulan karena saya kuliahnya itu juga masih santri aktif Mas. Jadi saya kuliahnya dari pondok. Dari pondok. Jadi saya memutuskan untuk tidak bergabung. Bukan tidak ingin, tapi memang kalau kita bergabung kan kita konsumen ya, punya tanggung jawab. Dan karena saya di pondok mungkin tidak terlalu bebas ya. Oke, dulu berarti nggak ada kuliahan di pondok? Belum ada di pondok. Sekarang? Sekarang sudah, pondok itu sudah punya Ma'had Ali, setara perguruan tinggi S1. Oh, jadi sudah sampai ke tahap perguruan tinggi disediakan. Sekarang ya? Sekarang sudah ada Ma'had Ali. Ya. Oke, aktif di intranya berarti? Intra aktif di Himpunan Mahasiswa Ekonomi, atau di kampus itu lebih dikenal dengan HIMEK. Di HIMEK gitu, nggak menjabat di BEM atau apa? Kebetulan tahun 2015 ya kalau nggak salah, itu semester 3 2014-2015 dipercaya oleh teman-teman di kampus untuk menjadi ketua, atau di kampus itu gubernur. Oh, gubernur HIMEK. Himpunan Mahasiswa Ekonomi. Himpunan Mahasiswa Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan, menjabat sebagai ketua juga di situ ya. Oke. Sekarang lulus kuliah. Nah, lulus kuliah. Ini gimana ceritanya nih? Bisa jadi tenaga ahli DPR RI. Apakah setelah lulus kuliah atau gimana itu? Saya cerita dari awal lagi aja ya Mas. Iya. Tahun 2011 itu, sebelum saya kuliah ini. Jadi sebelum kuliah nih? Ya, sebelum kuliah. Kebetulan beliau Ra Hasani lulus dari kuliah S1-nya di Jogja, balik ke Bangkalan dan butuh sekretaris pribadi. Alhamdulillah pada waktu itu saya diangkat lah, atau diamanahkan untuk menjadi sekretaris pribadi beliau 2011. Pada waktu itu beliau kan langsung beliau itu menjabat sebagai ketua umum Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Bangkalan 2011. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mengabdi
kepada beliau. Kenal beliau ya, dan TA ini hanya bonus lah bagi saya. Bonus. Yang penting itu pengabdian kepada guru. 2019 beliau Rahasani mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, dan kebetulan setiap caleg itu diwajibkan mengirim utusan untuk masuk sekolah Taruna Akademi Demokrat. Taruna Akademi Demokrat. Ya, jadi itu adalah wadah yang disediakan oleh Partai Demokrat khusus menggembleng anak-anak muda. Jadi masuk di situ. Ya, masuk di situ. Belum jadi TA berarti ya? Belum. Masih caleg waktu itu beliau. Masih caleg begitu Masih ya. caleg. Saya diutus oleh beliau bersama teman saya, ada lagi satu orang. Saya berdua sama teman saya di Akademi Demokrat. Disitulah lolos di situ. Sampai lulus. Dua-duanya lulus. Dua-duanya lulus dan diwisuda langsung oleh Pak SBY waktu itu. Diwisuda langsung Ya, oleh Pak SBY. Nah, mungkin di situ sebagai titik awal. Titik awal dan mulai suka dunia politik. Dan setelah lulus dari Akademi Demokrat tersebut, itu diangkat menjadi TA beliau begitu. Alhamdulillah pada waktu itu Rahasani terpilih menjadi salah satu wakil dari Madura di DPR RI, mewakili fraksi Partai Demokrat. Dan itu tadi Mas, alhamdulillah saya juga masih diberi kesempatan oleh beliau untuk mengabdi, menemani beliau, dan itu yang mungkin buat saya itu lebih luar biasa. Kalau TA-nya itu mungkin bonus saja Mas. Iya. Sebutan bonus saja. Memang betul, Mas Abdurrahim. Siap. Nilai keikhlasan pengabdian kepada orang tua itu memang luar biasa. Siap. Yang awalnya tadi menginginkan mondok di Sidorgiri karena terinspirasi oleh guru tugas, kemudian mengurungkan niat karena untuk mengabdi kepada orang tua, sehingga sampai terlempar sejauh ini. Ya, mungkin itu gitu hikmahnya Mas. Kan hikmah begitu. mungkin kalau saya waktu itu mondok di Sidogiri nggak kenal sama beliau. Benar banget itu. Oke. Setelah sekian perjalanan dari kampung pedalaman sampai dengan menjadi seorang tenaga ahli DPR RI, nyantri juga selama 13 tahun di Pondok Pesantren Nurul Khalil, dari sekian perjalanan Saudara Abdurrahim, menurut Anda, anak muda di Indonesia ini penting nggak untuk paham dan melek terhadap politik? Karena sekarang kan sudah terjun di dunia politik. Siap. Ya kan? Menurut Anda penting nggak anak muda? Penting sekali itu Mas. Bahkan bisa dikatakan wajib lah bagi anak-anak muda melek politik, paham politik. Kalau perlu masuk politik, masuk partai politik. Karena walau bagaimanapun partai itu adalah tiang daripada sistem demokrasi kita. Partai adalah tiang dari sistem demokrasi kita. Ya. Seberapa penting anak muda di Indonesia harus melek, faham, minimal faham lah, walaupun nggak terjun? Sangat penting sekali Mas. Karena kita tahu bonus demografi kita di tahun 2024 itu anak-anak muda itu sangat besar sekali. Kita tahu generasi Y atau yang lebih dikenal dengan generasi milenial, itu angkanya berkisar 27%. 27%? Ya, kelahiran 1981 hingga 1996. Ditambah lagi generasi Z. Generasi Z masuk juga di situ pemilih pemula. Yang kisaran tahun 97 hingga 2012. Berapa persen? Itu angkanya 25%. Jadi kalau kita gabung antara generasi Y dan generasi Z ini sudah 52%. Jadi anak-anak muda ke depan ini betul-betul menentukan arah kebijakan, arah perjalanan bangsa. Kebijakan dan arah perjalanan bangsa. Jadi nanti 2024 anak-anak muda itu akan lebih mendominasi daripada
generasi-generasi yang ya sudah tua lah istilahnya. Oke, apakah untuk mengabdi terhadap bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini harus lewat politik? Harus, karena kita juga harus paham Mas Badros, setiap kebijakan itu diputuskan melalui jalur-jalur politik. Oleh karena itu, kalau bukan anak-anak muda ini nanti yang masuk, ya kalau politisinya pro rakyat. Kalau pro rakyat mungkin keputusan politiknya juga akan berdampak kepada rakyat, disenangi rakyat. Tapi kalau politisinya ini tidak pro rakyat, ya mau bagaimana lagi? Jadi menurut saudara Abdurrahim ini penting sekali bagi anak muda di Indonesia untuk melek dan paham terhadap Betul politik. sekali, Begitu harus. ya. Dan saya percaya Mas, anak-anak muda ini kan generasi yang tidak mudah dibohongi. tidak mudah Ya, dibohongi. mau angka-angka apapun dipoles sedemikian rupa, kalau memang itu tidak kredibel, ya akan ketahuan. Akan Ya, ketahuan oleh begitu ya. anak-anak muda. Oke. Ini luar biasa sekali nih perjalanan saudara Abdurrahim. Cukup berlika-liku ya. Aduh. Oke. Sekarang menurut keterangan dari beberapa jumlah media juga ini, menurut keterangan yang saya rangkum, saudara Abdurrahim ini sekarang menjabat sebagai Ketua PAC Partai Demokrat di Kecamatan 10, benar? Ya, betul. Oke. Jadi Sebagai seorang Ketua PAC, apa yang akan Anda bangun untuk Kecamatan 10? Terlepas dari pandemi, terlepas dari COVID-19 yang bertengger saat ini, ke depan ingin Kecamatan 10 ini seperti apa? ya kalau ya mungkin ini bukan hasrat politik ya, karena kita tahu masa pandemi tidak elok lah kita berbicara hasrat politik. Saya kan sudah bilang terlepas dari masa pandemi. Lebih kepada harapan saya Ya, pribadi ya. atau saya sebagai ketua Iya, PAC. sebagai seorang ketua PAC kan harus punya visi dan misi yang jelas kan. Ya, saya sudah ketemu lah sama beberapa teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa yang tergabung di koalisi, ya adalah koalisi mahasiswa di Kecamatan 10, anak-anak muda, sudah melaksanakan chemistry building, dan harapannya sepertinya sama Mas Bedros. Apa itu? Kita ke depan ini ingin ada wakil rakyat asli Kecamatan 10. Ingin wakil rakyat asli Kecamatan 10. Betul. Apakah wakil rakyat yang selama ini sudah ada di Kecamatan 10 itu tidak baik ataupun kurang baik atau kayak gimana? Bukan begitu Mas. Nah, gimana? 10 ini kan tergabung di Dapil 2 Ya. bersama Kecamatan Klampis dan Geger. Dan selama, ya koreksi ya kalau saya salah, kurang lebih 2 periode tidak ada anggota DPRD asli orang 10. Nah, bukan berarti anggota DPR yang di Dapil 2 itu tidak peduli sama Kecamatan 10, bukan. Tapi yang namanya anak-anak kita asli 10, ya inginlah gitu ya. ada orang 10 asli yang betul-betul nanti mengawal aspirasi masyarakat 10. Fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siap. Untuk Kabupaten Bangkalan, masa nih seorang lulusan dari Akademi Demokrat, terus TA DPR RI, berikut Ketua PAC Kecamatan 10, tidak memikirkan Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan ke depan. Harapan untuk Kabupaten Bangkalan ini Harapan apa? ya, bukan hasrat pribadi. Kalau harapan, saya ingin lah kabupaten yang kita cintai ini berjejerlah dengan kabupaten-kabupaten yang lain, di mana PAD-nya juga tumbuh, sehingga ekonomi masyarakatnya juga terangkat. Kita ingin di situ. Tapi saya percaya Mas Bedros, karena saya lihatlah politisi-politisi di Kabupaten Bangkalan ini sangat begitu aktif dan peduli kepada masyarakat. Kalau kita lihatlah di lini masa medsos lah,
banyak sekali lah kita lihat kalau kita buka Facebook, anggota DPR yang turun langsung ke bawah, langsung menyerap aspirasi masyarakat, lalu kemudian diperjuangkan, dan tidak hanya diperjuangkan, betul-betul direalisasikan sebagai program nyata. Nah, sehingga saya sangat optimis lah Bangkalan ke depan ini akan lebih baik lagi, sehingga minimal samalah dengan kabupaten-kabupaten yang sudah dianggap maju. Amin. Bersama-sama kita mengawal kemajuan Kabupaten Bangkalan ke depan, begitu ya. Oke, terima kasih Saudara Abdurrahim. Siap. Telah berkenan ngobrol ya di 0% Podcast. Jangan jera-jera loh Mas main ke 0% Podcast kalau sedang ada di Bangkalan, sedang tidak bertugas di Jakarta ya. Nanti ngobrol-ngobrol lagi tentang hal lain mungkin. Demikian, terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi seluruh pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Madura dan Indonesia tentunya, bahwa yang disampaikan oleh Saudara Abdurrahim tadi, nilai keikhlasan pengabdian kepada orang tua itu sangat luar biasa, sehingga Saudara Abdurrahim terlempar sejauh ini gitu ya. Barokah guru juga sangat luar biasa terhadap kelangsungan hidup kita. Oke, demikian. Mungkin ini Mas, ada yang mau masuk partai politik bisa bergabung ke Partai Demokrat. Kebetulan ketua umum kami ini kan anak muda lah. Ya. Anak muda. Aspirasi gitu ya. anak muda. Oke. Ini bisa langsung nanti menghubungi Saudara Abdurrahim. Oke, siap. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Mau ada di desa, mau ada di kampung pedalaman manapun, kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk sukses, begitu ya, Mas Abdurrahim.